Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan, ada yang ingin ditanyakan atau ingin diseringkan? Mana Pak Konjen? Di sini tadi tuh. Oh ya Pak Konjen. Saya kira kemana? Di sini Pak Konjen. Di sini Pak Konjen. Ini mana saya bilang tuh, Bapak kayaknya saya kalau Bapak nggak ada di sini seperti burung yang kehilangan sayap. Mari Pak, di sini kita sharingkan dulu, karena beliau tadi saya ngobrol sebentar dengan beliau, masya Allah, luar biasa sekali pengalamannya yang patut kita jadikan pelajaran juga. Mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan. Pak, kita sharing dulu di sini Pak. Dengan senang hati Bapak mengisi 4 untuk Bapak Pak, yang lain 1 Pak, kursinya. Ada yang ingin ditanya Pak? Sini Pak, kita sharing ya, sebagaimana yang tadi kita akan sampaikan di sini. Oh, Bapak gimana? Oh iya, Pak Arifnya mana Pak Arif? Allahu Akbar. Alhamdulillah, tuan-tuan, ibu-ibu, bapak sekalian, patut kita berbahagia punya Pak Konjen seperti beliau ini yang low profile ya. Enak gitu, kita bawa bicara enak, ngobrol juga enak gitu ya. Gitu. Dan saya melihat dari wajahnya juga wajah dermawan gitu, nggak wajah pelit ya. Nanti akan kita bahas. Pak, makanya di sini dulu Pak, kita di sini. Allahu Akbar, Allah ya Rahman. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah kita bahas tadi sebelum kita melanjutkan kepada hal-hal lain. Silakan Bu. Ini tadi saya. Nato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kita ketahui dan tadi juga Bapak jelaskan bahwa Nabi Muhammad selalu mengutamakan ketika beliau melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Kemudian saya juga observe gitu ya, mengamati kalau ada anak masih balita mulai dengan tangan kiri, ibunya suka langsung melarang, nggak boleh gitu. Betul. Sehingga anak terkadang jadi bingung gitu loh, kan yang mana, padahal dia pengen belajar memulai dengan tangan kiri, dilarang. Kemudian saya juga pelajari tentang buku yang dibuat oleh salah satu ahli neuropsychology, mengatakan bahwa sejak dalam kandungan itu anak sudah membawa dominance profile. Jadi profil yang dominan itu apakah otak kiri, otak kanan, mata kiri, mata kanan, tangan kiri, tangan kanan, juga kaki. Jadi ketika dia tidak menggunakan yang dominannya, terkadang nggak optimal juga. Dan ketika seseorang menggunakan tangan kanan, itu otak kirinya yang aktif. Ketika seseorang menggunakan tangan kiri, otak kanannya yang aktif. Jadi menurut ahlinya, sebaiknya memang kedua belah tangan itu digunakan secara aktif, sehingga kedua belah bagian otak kiri dan kanan juga akan harmonis. Sehingga ketika keduanya digunakan dengan baik, insya Allah seseorang tersebut bisa lebih baik lagi untuk melakukan pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu bagaimana cara ngasih tahu ke anak-anak misalnya gitu ya, ke orang tua yang punya anak-anak balita, supaya tidak menganggap bahwa itu jelek gitu loh, anak tangan kiri itu jelek gitu loh. Dan kalau kita perhatikan juga di Barat kebanyakan semua, bukan semua maksudnya, banyak tinggi juga, sekitar 30% itu pakai tangan kiri. Betul. Ya, jadi itu yang saya tanyakan. Kenapa? Genetik juga. Nah, genetik dan 49% genetik, 51% juga environment mempengaruhi. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa.
bagaimana cara memfungsikan kedua-duanya begitu ya Bu ya? Cara ngasih tahu. Oh, cara memberitahukan. Ketika anak-anak yang masih kecil itu mulai pengen belajar pakai tangan kiri, kalau dilarang dia lagi mau belajar dilarang, suka takut ya anak-anak kecil. Takutnya tuh jadi Ibu harus membedakan antara pembelajaran dengan keseharian gitu ya. Kalau anak kecil kan saya belum melihat ya anak-anak kecil ya balita ketika dia belajar bergerak ibunya melarang-larang untuk melakukan sesuatu atau memegang sesuatu dengan tangan kiri itu kan. Justru anak kecil mah sudah dipegang. Cuma ketika dewasa memang diajarkan supaya segala sesuatunya itu dilakukan dengan tangan kanan kalau bisa. Karena ini sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Insya Allah nggak ada yang salah Bu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ya nggak ada yang salah itu karena disebutkan bahwa tangan kiri ini adalah tangan yang selalu dipakai oleh setan untuk setiap kali beraktivitas gitu ya. Setiap kali beraktivitas. Urusan pintar, urusan apa mah memang tidak disalahkan, ada penelitian oleh orang-orang tertentu gitu yang ahli mungkin dalam bidang ini. Tapi kita pun harus meyakini bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu nggak ada yang salah Pak. Justru apa yang ada sekarang ini di Kanada atau di Amerika semuanya itu menduplikat dari Islam. Sehingga saya punya kesimpulan ketika saya ke Amerika atau ke sini itu saya melihat Islam meskipun sedikit sekali masih sedikit menemukan umat Islamnya. Ibu perhatikan deh, yang menemukan algoritma, yang menemukan ilmu komputer, yang menemukan apa tuh, kalau kita mau jujur tuh dari orang kita, itu dari orang kita, gitu. Ya, jadi harus dibedakan antara pembelajaran Bu. Pembelajaran untuk anak mah tidak masalah, tapi kemudian dalam kesehariannya hendaknya kita mengarahkan anak-anak itu untuk selalu memakai tangan kanan dalam segala sesuatu. Gitu ya, insya Allah nggak ada bentrokannya dengan ilmu kesehatan gitu ya. Insya Allah nggak ada bentrokannya sampai saat ini. Saya belum menemukan dokter-dokter yang menyalahkan sehingga menyalahkan ajaran Islam yang selalu mendahulukan tangan kanan gitu ya. Gitu ya, Bu, seperti itu. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tuh gitu ya Bu. Lah kemudian ya udah jawabannya segitu. Itu ya mudah-mudahan aja Bu. Mungkin Ibu juga nanti perlu balance dengan ulama dengan karya-karya buku-buku yang ditulis oleh para ulama itu. Sehingga akan lebih bijak lagi menyikapinya. Bukan nggak boleh melakukan sesuatu memberi pelajaran kepada anak untuk menggerak-gerakkan tangan kanannya. Tuh. Tangan kirinya. Itu. Dan hadirin kalau kita mau jujur ya, orang Islam tuh pala linter tuh, pada pinter. Lihat Al-Ghazali rahimahullah. Al-Ghazali kurang apa? Dia ilmu filsafat jago, ilmu apa-apa jago. Gitu. Imam Nawawi juga jago itu. Ibnu Sina tuh kan tokoh kedokteran. Itu kan tokoh kedokteran dunia, bahkan masih sampai sekarang namanya masih diabadikan, Avicenna. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, Pak Konjen kan mau ngangkat tangan. Saya bilang duduk di sini, Pak Konjen tinggal begini. Kalau di sini. Iya. Ini Pak. Ini soalnya direkam Pak. Karena itu ya sampai memang ajaran dari agama. Ya. Juga karena sudah dibiasakan dari kecil. Saya kira tidak suatu tiga kalau memang sudah dewasa kan jadi pejabat punya staff gitu ya. Iya. Bahkan tadi Bapak mengatakan sabda. Jadi misalkan contoh stafnya memberikan masukan bahan dan langganan. Si atasan sedang marah. Walaupun marah kita harus terima dari tangan kanan kan, tidak dari tangan kiri kan. Betul. Jadi satu contoh yang harus kita ikuti dengan juga. Tapi ini Pak Ustaz, di sini ini kan mobil setir kiri. Iya. Kalau kita mau bayar tol, ini yang petugas sebelah kiri. Jadi kalau mau bayar nggak praktis. Jadi untuk hal ini saya bisa juga nih sekarang melawan saya dia. Satu lagi Mas, kita misalnya itu tadi meletakkan
Islam setelah tahu ajaran harus biasakan kanan. Yang kidal itu gimana mereka? Nah itu. Bisa nggak melakukan kiri atau gimana? Kan nulis tangan kiri, nggak tahu lah kan. Nah, memang ada beberapa pengecualian. Halo hadirin, ada beberapa pengecualian gitu ya. Di antaranya orang yang ditakdirkan Allah lebih nyaman memakai tangan kirinya. Tapi mereka disarankan minimal ketika makan itu dan bersuci, dan juga ketika memakai sandal itu harus mendahulukan yang kanan, itu yang kidal, mendahulukan yang kanan, begitu. Jadi kalau kidal ya nggak apa-apa juga kalau anak. Betul, gitu. Ada pengecualian. Jadi ibu, di dalam syariat ini Allah tidak membebankan sesuatu kecuali berdasarkan kemampuan seseorang gitu. Kalau Allah takdirkan dia memang lebih nyaman dengan tangan kiri, tapi diupayakan dari hal-hal penting, misalkan ketika dia bersuci, kemudian ketika memakai sandal atau sepatu, ketika menyisir rambut, nih lihat Pak Konjen nyisir rambutnya sebelah kanan, benar, ini sudah benar, begini Pak Konjen, benar kan Pak Konjen sebelah kanan, tuh gitu, makin tampan akhirnya, lah kita puji-puji aja dia, Allahu Akbar, ada maunya, Allahu Akbar, Allah yang benar, Masya Allah luar biasa sekali nih, jarang kita ketemu Bapak Konjen seperti beliau ini ya, Masya Allah, Masya Allah. Cuma di Kawan Bogor. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dipanjangkan masa tugasnya, dipanjangkan masa tugasnya, insya Allah ya. Begitu Pak. Beliau ini meskinya 3 tahun Bu di sini, jadi 4 tahun, nggak apa-apa 5 tahun juga saya bilang. Allahu Akbar. Gitu. Gitu. Jadi jadi Islam itu agama yang luas Pak, agama yang tidak kaku gitu ya, tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan yang dia mampu gitu. Jadi jadi masa jangan sampai dengan apa yang sudah saya katakan ini gara-gara di sini bayar tolnya harus sebelah kiri, kemudian kita membalikan badan dulu, tidak gitu ya. Lakukan aja yang bisa kita lakukan gitu ya, seperti itu. Nah, ini sarannya lebih baik kalau mungkin lebih baik, dan kalau mungkin dengan selalu memakai tangan kanan. Ya Pak. Supaya masuk Pak. Untuk masalah tol Pak, bisa langganan yang bulanan tapi nggak berbayar. Pertanyaan saya amanah tadi Pak. Ya. Artinya tadi sudah ditulis motor ini wakaf. Ya. Tapi kondisinya itu lebih menyulitkan buat orang yang kesusahan sampai yang sudah jelas haram itu pun diterjang. Kira-kira bagaimana Ustaz ini ya? Solusi. Hadirin sekalian, namanya ini kan kita nih sekarang di Indonesia tuh ramai orang bikin stiker-stiker tuh, stiker-stiker gitu ya, buat ditempel di motor. Itu ya kidding aja mungkin ya, motor ini wakaf padahal memang milik pribadi supaya terhindar dari pencurian, maksudnya begitu gitu ya. Ada juga yang benar-benar wakaf gitu ya. Cuma siapa yang mau ditempelin motornya pakai tulisan motor ini wakaf gitu kan, kita aja gengsi kalau memang benar-benar itu wakaf gitu ya. Bener hadirin. Malu-maluin gitu. Nah, memang tidak dipungkiri Pak, namanya kefakiran itu lebih selalu cenderung membuat orang menjadi kufur. Kefakiran itu menjadi kufur ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim gitu ya. Hal ini terjadi karena kita semakin jauh dari apa yang sudah ajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang tuh ibu bapak, bukan saatnya lagi nyalahkan pemimpin yang mimpin itu bukan saatnya lagi, udah nggak zaman sekarang. Baca keterangannya tuh dari apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Kita ini akan dipimpin oleh pemimpin yang baik ketika kita baik kepada Allah dan Rasul. Ketika kita tidak bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya, tidak bisa memaksimalkan amal soleh, jangan berharap punya pemimpin baik gitu. Ibu di sini baik, sudah punya kesadaran untuk beribadah,
punya konjen juga, konjen yang baik begitu. Aduh, Allahu Akbar. Pak Arif juga Pak Arif yang baik gitu kan. Begitu, bener. Mana Pak Arif ya? Gitu sok. Coba perhatikan. Iya bener. Gitu. Seperti itu. Jadi memang solusinya bagaimana kita ini bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah lah ya. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan mudah-mudahan hadirin kita ini selalu diberi selalu diberi kemampuan anugerah oleh Allah agar cahaya hidayah yang sudah Allah masukkan dalam diri kita itu selalu terpancar. Karena yang nyuri juga kadang orang-orang kita juga itu, cuma orang-orang Islam juga hanya saja itu kan saat dia mencuri ini kan imannya masih dalam keadaan lemah. Bahkan ada yang mencuri itu karena keterpaksaan gitu, terpaksaan. Ya, begitu. Luar biasa, Bu. Makanya saya berdoa pada orang-orang yang ada di sini, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Allah banyakkan uangnya. Artinya tapi jangan pelit, sudah banyak uang ya, sedekahkan gitu ya. Zaman sekarang ini tidak kita pungkiri, Bu. Zaman kita sekarang ini adalah zaman yang kalau tanpa uang nggak bisa hidup. Betul tidak? Anjing aja bisa paham mana orang yang berduit dengan mana orang yang tidak berduit. Anjing, baru anjing ya. Lihat, perhatikan. Ibu jalan aja digogogin sama anjing itu. Giliran tuannya jalan, meskipun dia hanya pakai celana pendek, begini-begini aja ininya, buntutnya, ya kan? Ini Pak Konjen jalan walaupun pakai jas gitu kan, digogogin sama dia. Wah, ini katanya tampang nggak punya duit. Kalian, anjing aja bisa paham mana yang punya duit nggak punya duit. Zaman sekarang. Makanya mudah-mudahan di sini dengan selalu dibikin sadar oleh Allah untuk beragama, untuk menghadiri majlis-majlis ilmu teh secara tidak langsung itu teh memancing keberkahan rezeki. Bapak, Ibu ngapain datang ke sini? Untuk ngaji mah bisa di rumah, untuk ilmu mah bisa didapat dari buku. Karena Bapak Ibu sudah paham dengan hadirnya kita di sini itu Allah akan meninggikan derajat kita. Allah akan mengabulkan harapan-harapan kita. Itu ya, seperti itu. Jadi Pak solusinya gitu Pak. Lah mudah-mudahan semakin hari masyarakat kita tuh semakin dibikin sadar untuk semakin mengenal Allah. Ini satu PR yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Di sini karena terbatasnya masjid, orang berjuang luar biasa untuk bisa ke masjid itu 10 menit, 20 menit dari rumahnya kan begitu untuk bisa dapat masjid. Di Indonesia masih banyak Pak, nggak ada penghuninya, nggak ada yang isinya sekarang. Demi Allah masjid banyak, nggak kurang. Gitu Terbalik sekarang tuh yang nggak punya masjid gitu pada mau sholat, yang sudah pada punya masjid nggak mau pada ngisi masjid sekarang. Jadi orang di Indonesia khususnya sekarang Pak bikin masjid tuh kayak bikin kurung batang mayit. Bikinnya mah mau rame-rame, pas ngisinya duluan aja. Saya bapak saya belakangan. Benar tidak? Kayak bikin kurung batang gitu. Gitu. Nah, yang uniknya lagi di Indonesia itu masyarakat komplek tuh, masyarakat kota tuh jauh lebih dibikin sadar untuk beragama daripada masyarakat kampung. Kampung sekarang udah luar biasa ajib nih. Gitu, luar biasa menjauhnya gitu. Kalau dulu kan beda. Kalau dari kampung tuh orangnya agamis gitu ya, sopan-sopan gitu. Kalau sekarang lain Bu, itu sekarang tuh justru pengajian tuh banyak digalakan di perkomplekan, perumahan. Gitu. Allahu Akbar ya. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah zaman, insyaallah. Ya, itu Pak. Ada lagi? Iya, nggak apa-apa. Usahakan bicara. Kalau saya cuma ingin menanyakan pandangan Bapak. Sekarang kan seperti yang Bapak jelaskan, semakin banyak sekarang ini kan orang tidak hanya di negara Islam, tapi di negara kita juga semakin banyak orang itu yang semakin jauh gitu Pak, ya, dengan ajaran Islam. Sementara kan seperti yang Bapak katakan, sebenarnya suatu negara atau bangsa itu akan bisa berkembang dengan baik bila mana
masyarakatnya di situ, apalagi seperti kita adalah Muslim atau Islam, itu mereka adalah mayoritasnya gitu. Nah, dengan Bapak sebagai mungkin juga sebagai pengamat perkembangan dan masyarakat Indonesia pada saat ini, apakah kita masih boleh optimis Pak dengan kondisi seperti sekarang ini? Setiap kali baca koran itu kayaknya tuh pengen marah aja gitu. Kayaknya lebih banyak kita melihat berita yang tidak baik dari berita yang menyenangkan hati, yang menenangkan hati gitu. Mungkin dengan kondisi sekarang yang sudah semakin berkembang, mungkin orang juga semakin banyak ilmu, tapi kita tidak tahu ada bagaimana. Apakah kita masih bisa optimis nggak? Bagaimana Bapak observasi hal ini? Ya, baik. Ibu refleksinya jangan terlalu marah ya, tenang aja Bu. Dibikin senang Bu. Ibu. Oh iya, oh Pak Harim. Allah Akbar. Tapi biasa ya, namanya dalam rumah tangga tuh kadang istrinya bawel, suaminya pendiam gitu. Atau sebaliknya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Ibu, Bapak. Bagaimanapun keadaannya, kita oleh agama itu diajarkan untuk bersikap optimis. Pasang surut suatu negara itu kan satu hal yang wajar ya. Jangan lihat Malaysia sekarang, lihat Malaysia 30-40 tahun yang lalu. Mereka belajar sama kita. Itu kan, cuma kita nih sekarang nih terlena gitu. Terlena. Kita harus punya sifat optimis, satu saat nanti mungkin Allah akan takdirkan. Bukan mungkin, insya Allah akan Allah takdirkan. Negara kita nih loh jinawi, itu apa? Gemah ripah loh jinawi. Betul hadirin, ya. Pasang surut suatu negara itu satu hal yang lumrah. Jangan lihat Amerika sekarang, lihat Amerika 50 tahun yang lalu. Lihat Amerika 100 tahun yang lalu, di mana pada masa dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, ini tempat Amerika ini ya tidak dikenal apa-apa, gitu ya. Betul tidak hadirin? Gitu. Tapi Allah kalau sudah berkehendak untuk menjadikan dia maju-maju, suatu saat nanti, sebelum bumi ini dibinasakan, ibu-ibu, bapak-bapak akan melihat Amerika dan Eropa akan jatuh ke tangan Islam. Termasuk Kanada. Gitu. Dan tidak menutup kemungkinan ini tuh dari anak-anak ibu-ibu sekarang. Kuasa Allah tuh berkuasa untuk untuk melakukan sesuatu, untuk menjadikan sesuatu. Itu ya, tidak hanya dengan pertumpahan darah saja. Akan tetapi mungkin ini akan terjadi karena upaya generasi-generasi Bapak Ibu sekalian, karena mereka terdidik oleh lingkungan yang dulu membesarkan dengan Islam, dan mereka pun terdorong untuk menyebarkan Islam ke lingkungannya, ke masyarakatnya, ya. Jadi Ibu, sekali lagi saya katakan, kita perlu optimis ya, optimis. Insya Allah mudah-mudahan Allah menjadikan negara kita negara yang makmur, gitu, negara yang makmur. Perlu optimis dah kaum orang Islam itu diajarkan untuk selalu optimis, ya, selalu optimis. Makanya kita diajarkan untuk selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih alhamdulillah kita masih punya negara, orang lain mah nggak punya negara gitu. Betul, walaupun ya banyak keterbatasan yang ada di negara kita. Gitu ya. Itu Bu ya, optimis Bu Optimis sih Pak. Iya, optimis sih, tapi karena keimanan kita. Tapi kalau kita melihat secara faktanya gitu ya. Ibu kalau memang tidak bisa melihat, jangan melihat lah Bu ya. Jangan melihat, baca Quran aja Bu, baca Quran. Iya, ini sekarang kita ini kadang-kadang Bu, pengamat bukan, tokoh politik bukan, liatin aja berita ya iya marah Bu. Mending baca Quran, baca apa yang disabdakan oleh Rasulullah, jauh akan lebih menenteramkan. Kalau memang Ibu tidak punya kemampuan untuk melihat suasana seperti itu. Memang greget tahu greget, rasanya ingin merubah tapi apa daya tangan tak sampai.
begitu ya. Apalagi ibu kalau itu bisa mengganggu pikiran ibu, segera dihentikan Pak, hentikan Pak. Kalau lihat baca koran udah ibu jangan gitu, daripada merusak nanti suasana di rumah. Bener nggak Pak? Wah ibu, oh ya, tangan dengan mulut ya, doa ya. betul ya. Kalau ibu kalau nggak bisa dengan tangan, kalau nggak bisa dengan mulut, doa ya Allah mudah-mudahan beri kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kami, negara kami gitu ya, begitu. Nah Bu, Pak, jadi PR Pak, ini ibu rupanya sudah punya penyakit itu Bu, Pak kasih obat yang banyak Pak. Loh, Pak Arif, mohon maaf Pak Arif, Pak Konjin aja sekarang dia pundung ke sana ke belakang. Masa nanti habis sholat asar Pak Arif juga mau ke belakang? Allahu Akbar, ya Rabb. Masyaallah. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya Ibu. Silakan Bu. Maaf. Perlu kaki tangan, Pak? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya hanya menanyakan di antara mana dosa yang lebih besar, seorang suami mendolimi seorang istri dan seorang istri tidak mengasihi itu sama lelaki. Contohnya gini, seorang istri pulang dari luar negeri, satu ranjang sama suami, habis itu dia minta setelah si istri tidur dia pergi ke yang lain, tapi sampai pagi dia baru pulang. Sehabis itu dia seorang istri tidak mengasihi lagi. Itu aja contohnya. Ini utah itu lagi-lagi apa ini hadirin? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya ingin tanya kepada ibu-ibu. Ibu, kira-kira apa yang mendasari ibu dulu sebelum memutuskan untuk berumah tangga dengan bapak, dengan suami-suami ibu? Apa kira-kira? Hah? Apa? Bukannya semuanya ibu-ibu semuanya berlandaskan mengambil pertimbangan karena dia punya hati, karena punya hati, ya kan? Ya, selain sunnah Nabi nikah, di antara pertimbangan yang diambil ibu apa? Hati. Tahukah ibu apa kepanjangan dari hati? Harta dan tidak itu juga. Nah, sehingga ibu kaitannya dengan yang ibu tanyakan. Suami tidak ngasih itu kan? Tidak ngasih itu tadi tuh. Hah? Istri udah ngasih itu, suaminya tapi istri sudah. setelah itu nggak mau lagi ngasih itu. Oh, begitu. Istrinya. Aduh. Marah gitu ceritanya Pak. Gimana? Marah ngambek. Oh, gitu. Iya dong. Ya, gimana? Kasih itu. Hah? Pergi. Oh, iya. Jadi dosanya mana yang besar? Oh. Jadi, Ibu bisa dituliskan itu-itunya di sini. Allah, Bu. Dasar yang mana gitu. Ya, Pak. Ibu, suami, istri tidak mentaati suami dosa. Suami tidak memperhatikan istri juga dosa. Dua-duanya dosa sebenarnya. Yang lebih besar yang mana Pak? Mana yang lebih besar katanya ya? Yang lebih besar angkuhnya saja. Gitu kan? Yang lebih besar angkuhnya, egoisnya. Gitu ya. Karena hadirin begini. Itulah kenapa tenang atuh Bu dulu, jangan komentar. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika melihat saudara kita melangsungkan rumah tangga, nikah,
Apa doa yang diajarkan Rasul? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khairin. Semoga Allah memberkati kalian. Lakuma dengan alaikuma, para ulama membahasnya. Ada perbedaan yang mendasar antara lakuma dengan alaikuma, sekalipun dalam tulisannya seperti sama. Apa makna lakuma? Kata para ulama, makna lakuma itu adalah sesuatu yang nyaman. Dan alaikuma adalah sesuatu yang tidak nyaman. Jadi semoga Allah memberikan keberkahan baik ibu ketika diuji dengan kenyamanan maupun ibu diuji dengan cekcok. Baik ibu ketika diberikan kedamaian ataupun ibu sedang dalam kemarahan. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Nah, ketika kita marahan dengan suami, yang harus kita lakukan apa? Saling meminta maaf, saling menurunkan rasa ego, menyempingkan rasa ego kita. Jangan ini hitung-hitung dosa. Yo, siapa yang lebih dosa? Kan suami lebih dosa. Ini tidak akan menyelesaikan masalah, gitu. Betul, tidak akan menyelesaikan masalah. Namanya rumah tangga itu pasti ada cekcoknya, pasti ada tidak nyamannya. Saya bisa membaca dari wajah semuanya yang ada di sini. Gitu. Dikatakan tidak juga, jangan membohongi diri sendiri. Ya kan banyak cekcoknya daripada rapihnya. Tapi Rasulullah yang mendoakan kepada kita, mudah-mudahan cekcoknya diberkati, damainya pun diberkati. Begitu Bu ya. Jadi sekarang jangan hitung-hitung dosanya Bu. Ya, begitu. Bahkan Rasulullah menyebutkan la yufarriqu mu'minun mu'minah in kariha minha khulqan wa radiya minha akhar. Tidak patut seorang mukmin meninggalkan istrinya karena dia melihat kekurangan yang ada pada istrinya. Apalagi kalau sudah dikasih itu. Begitu. Ibu bagaimana? Cukup? Mau lagi? Nantilah main. Ini bicara khusus soalnya masalah itu. Begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan berkenan Bu. Jadi yang intinya saling memaafkan Bu sama suami. Ya, sudah saling memaafkan, saling mengakui keterbatasan. Itu akan lebih enak Bu. Ya, daripada saling mengeluarkan ego. Dan tidak akan selesai. Yang ada malah rusak rumah tangga kita. Gitu ya. Yang ada masih malah rusak dengan rumah tangga kita. Ya, Bu, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan bagi rumah tangga Ibu, insya Allah ya. Ibu yang bicara ini tuh Ibu lagi curhat. Jangan sampai Pak Ustadz bukan saya, kawan saya. Wah, salah doa. Allahu Akbar ya Rabb gitu ya. Begitu Bu ya. Silakan ada lagi yang lain. Ya Bu. Ada lagi ininya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan masalah ini boleh atau tidak, atau haram ataukah halal? Dalam masalah ini saya hadapi semenjak saya kecil dan sampai sekarang. Itu di masalah di kampung saya dan keluarga saya yang sekarang lagi saya pelajari gitu. Pertama itu dulu waktu di kampung itu ada perkumpulan seperti ya ibu-ibu atau bapak-bapak. Mereka itu mengumpulkan seperti uang 200 perak per orang gitu. Dari uang itu lalu diutangkan sama anggotanya lagi, dianakkan gitu, seperti kayak arisan apa gimana kayak gitu. Terus dari duit 200 itu kemudian berkembang. Kemudian dalam 1 tahun sekali dari duit yang semakin banyak itu dibeliin seperti peralatan untuk pernikahan atau kursi atau apa aja atau baju, lalu disewakan lagi. Dari duit sewaan lagi diutangkan lagi ke anggotanya lagi, dikembangkan lagi semakin banyak sampai sekarang. Terus hukumnya itu bagaimana, Pak? Baik. Pak Ustaz. Terus kedua, karena saya tahu katanya kalau itu kan seperti membungakan uang.
meribakan itu, siapa yang menanggung dosa-dosanya itu? Terus Aduh, banyak sekali atau Ibu? Cukup, itu. Mau apa lagi? Sudah, masalah yang itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya pinjam meminjamnya itu tidak pakai riba, tidak ada tambahannya sih masih boleh ya. Dan tidak kepada yang mengutangnya pun kita tidak maksa, masih boleh. Kalau sudah membungakan dan seterusnya itu kan sudah masuk riba dan haram, Bu ya. Siapa yang dosa dalam hal ini? Siapa yang dosa? Katanya semuanya aja yang melakukan, Ibu ya. Karena masuk Ibu yang mengiyakan kalau Ibu setuju gitu ya. Terus apa lagi tadi, Bu? Sudah kan segitu? Hah? Kan itu kan kelompok. Ya. Saya melarang orang tua saya untuk tidak hadir dalam kelompok itu. Keluar dari kelompok itu, apakah Enggak. Bagus. Melarang orang tuanya untuk tidak ikut campur dalam hal itu bagus. Tapi Ibu pun perlu sebijak mungkin melarangnya. Jangan sampai kebaikan kita ini menjadi keburukan bagi orang tua kita dan kawan-kawan Ibu, kawan-kawan orang tua kita. Ya. Sebijak mungkin. Dan Ibu mohonkan hidayah, mudah-mudahan kumpulan yang sering kumpul dengan orang tua Ibu mendapatkan hidayah dari Allah. Gitu ya. Begitu Bu ya. Bisa dimengerti Bu? Wah, alhamdulillah. Tadi maaf, memang bukan saya aja yang tidak ingin lagi mendengar yang ditanyakan Ibu. Ini yang masalah komplain tadi. Mohon maaf Bu, bukan Bu, ini Ibu canda. Nah, silakan yang lain hadirin, silakan. Bapak-bapak, bapak-bapak mah terlihat paling pintar. Silakan ya. Pak Konjen, tadi itu apa yang mau dibicarakan tadi Pak Konjen? Di sini saya bilang tuh. Hadirin silakan, bapak-bapaknya ya, ada yang ingin ditanya. Oh, ya. Makanya Pak di sini saya bilang ini susah. Sekarang kalau damai, Ya. antara yang memberi maaf, minta maaf, memaafkan, mana yang lebih jauh ya? Yang lebih mulia itu adalah orang yang memberi maaf. Orang yang memberi maaf. Yang memberi maaf. Gitu kan. Karena tidak setiap orang bisa untuk memaafkan orang. Yang memberi maaf. Begitu juga yang meminta maaf. Sudahlah tuh begitu. Susah banget. Semuanya mulia, yang memberi maaf mulia, yang meminta maaf juga mulia, gitu ya. Begitu. Sudah Pak, sudah kayaknya tuh yang memberi maaf, yang meminta maaf. Ibu yang meminta maaf mulia, suami Ibu yang memberi maaf juga mulia. Kedua-duanya dimuliakan Allah insya Allah. Begitu. Ada lagi hadirin? Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Kalau suami istri, contohnya saya sendiri, yang suami mualaf, tapi semakin dan saya terus belajar tentang Islam. Semakin saya mengenal Islam, semakin saya melihat perbedaan antara suami istri karena perbedaan dia sudah Islam ya, karena Islam mualaf, tapi kita berbeda prinsip karena let's say dia itu nggak mengenal Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak percaya Tuhan, tapi saya believe, saya percaya dengan Allah. Baik. Allahu Akbar. Ibu, dengan apa yang Ibu rasakan sekarang ini, Ibu banyak berdoa kepada Allah, memohon hidayah ya. Mudah-mudahan keputusan suami untuk masuk Islam itu menjadi keputusan yang benar-benar sehingga menjadi kebaikan bagi keluarga. Ya, tidak ada cara lain itu yang bisa kita lakukan itu kecuali itu
ya, kecuali itu berdoa mohon kepada Allah, ya. Begini, ibu-ibu, agar diketahui bersama bahwa ibu-ibu itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. 2 orang khalifah Rashidah masuk Islam karena upaya perempuan. Di dalam Al-Quran tidak ada surat laki-laki, yang ada surat perempuan. Begitu ya. Nah, ketika ibu dihadapkan dengan masalah itu dan ibu punya harapan bahwa suami ibu bisa berubah, ibu banyak tobat kepada Allah. Banyak tobat, banyak memohon, mudah-mudahan dibukakan pintu untuk suami sehingga bisa beragama. Saya bisa memahami 30, 40, 50 tahun mungkin suami ibu dengan kepercayaannya yang sekarang, gitu kan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk merubah seseorang sehingga dia akan bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih baik. Lakukan dulu itu, terus menangis kepada Allah. Mudah-mudahan dibukakan hatinya sehingga bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Islam, apa yang menjadi kewajibannya sekarang ini. Tapi suami sayang kepada ibu, sayang, gitu ya. Kecuali kalau tidak sayang sama ibu, gitu. Kecuali kalau tidak sayang sama ibu, ya saya sekarang masih sendiri, gitu. Allah. Gimana Pak? Pak Jamal. Ya, wah, Pak Konjin mau mengomentari dia. Mudah-mudahan yang tidak dikomentar. Ini ada yang tadi soal memberi maaf dan minta maaf. Ya. Ada riwayat gitu. Rasulullah ada sahabatnya dalam pertemuan ini ahli surga, kan? Ya. Sahabat suatu ketika ini ahli surga. Datang lagi orang yang sama ini ahli surga. Karena ada sahabat yang ingin tahu kok disebut ahli surga apa sih? Padahal sholat dan sebagainya sama lah. Ya. Dan akhirnya ditanya apa sih? Kok disebut oleh Rasulullah ahli surga? Ternyata saya mau tidur. Minta maaf. Kita memberi maaf pada semua orang yang memberi maaf. Ya. Ternyata sebelum tidur memberi maaf. Kan sudah benar tadi saya bilang memberi maaf yang utama. Jadi hadirin, kenapa saya juga mengiyakan yang meminta maaf? Ibu-ibu juga minta begitu daripada ribut Pak Konji dengan ibu-ibu. Sama-sama mulia, hadirin, sama-sama mulia. Sama gitu ya. Memang itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aduh, Islam tuh luas, Pak. Enak kalau dipahami secara betul tuh gitu. Ini kadang belakangan ini ada orang yang belajar agama, setelah belajar agama itu malah dia tidak membaik dengan keluarganya, dengan tetangganya, ada kayak gitu sekarang tuh gitu. Makanya di sini mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal kayak itu. Bagaimana? Mau nanya lagi? Oh, apa? Lagi silakan. Tapi jangan menjurus yang ke tadi ya. Aduh, meneruskan lagi. Tadi kan Pak Ustaz nanya sayangnya, kalau sayang oke sayang, tapi kalau sayang dizolimi bagaimana? Karena semakin ini semakin perbedaannya kita melihat kayaknya tuh semakin apa yang Pak Ustaz bilang berdoa, pasti berdoa ya. Semakin kontras gitu ya mungkin. Ya, tapi semakin berdoa semakin kontra, semakin kontra ya gitu. Semakin Allah memperlihatkan jalan itu nggak baik gitu loh. Ya. Dan yang kedua, Pak Ustadz Facebooknya sama nomor teleponnya. Halo. Masalah begini.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi Adi? Nggak ada si Adi. Saya sudah bilang sama Adi, Di, kita ini lebih aman dibilang jelek daripada tampan. Begini yang jelek nih, muka jelek nih, banyak yang naksir, hadirin. Yang tampan seperti Pak Konjen kan cuma satu yang naksir. Allahu Akbar. Ibu Siti Aisyah istri Firaun, dia bersabar ya. Asia. Ya Asia. Bu Ai tadi. Aisyah. Dari hati sama mulut sama. Siti Asia itu kan lebih luar biasa sekali ya sabarnya dalam menghadapi Firaun itu, gitu ya. Kecuali kalau suami kita sudah benar-benar, saya keluar dari Islam, gitu kan. Saya tidak lagi mempercayai apa yang kamu percayai. Maka saat itu kita dibolehkan untuk meminta talak, ya kan? Kita dan perkawinan kita rusak kalau saya batal secara pribadi. Allahu Akbar. Sudahlah, saya sudah bingung apa yang akan saya sampaikan lagi. Allahu Akbar. Pak Jamal masih kosong, Pak Jamal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kurang obat aja jadinya tak kelopak-kelopak juga. Aduh, begitu ya. Ibu yang penanya tadi, mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah ya. Udah masing-masing orang tuh udah berbeda-beda diuji oleh Allah tuh ya. Ada yang seperti perhatikan orang yang nikah aja, yang keluarga, yang berkeluarga tuh kan gampang-gampang susah gampang. Betul tuh dah yang keluarga. Ada orang yang karirnya bagus, uangnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya bagus, tapi nggak nikah, belum punya istri. Ada tidak? Ada. Ada juga yang tidak punya pekerjaan, untuk makan besok aja dia harus mikir. Dia nikah, walaupun kawin dipaksa oleh hansip. Ya, itulah ujian seseorang. Ibu, saya sampaikan kepada semuanya. Di antara kelebihan ibu-ibu, ibu-ibu itu pandai merayu. Suami kita ini walaupun tukang tinju, tukang pukul, tapi bisa lemah di hadapan kita. Karena apa? Salah satunya ibu memiliki kekuatan merayu. Nah, kekuatan ini arahkan kekuatan yang ibu miliki ini kepada bagaimana supaya Allah berkenan untuk membuka hati pasangan kita yang mungkin belum sepenuhnya taat. Perhatikan sekarang di produk-produk makanan atau minuman yang diiklankan siapa? Wanita, ibu-ibu. Bahkan saya nggak habis pikir kadang-kadang. Ada iklan oli mobil yang dipang-pang foto wanita. Kalau kita mau pikir apa hubungannya oli dengan wanita? Iya. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Hanya orang produser oli tahu bahwa wanita ini punya daya tarik tersendiri. Ya, punya daya tarik tersendiri. Ya, mudah-mudahan ibu bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan ibu ini dalam kebaikan, ya. Begitu, banyak dulu berdoa ya. Jangan dulu cepat memutuskan gitu. Karena saya juga belum siap untuk Silakan, ada lagi yang hadirin, ada lagi, Ibu. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Pak, doa untuk yang biasa dilakukan oleh mama atau sahabat-sahabatnya untuk meminta hidayah bagi diri kita ataupun keluarga, suami atau anak-anak supaya
kita kan cuma bisa berdoa, tapi hidayah itu kan Allah memang maksudnya haknya Allah yang punya. hidayah Ya. siapa ya. Doanya apa Pak yang biasanya sering dilakukan? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Satu, ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Satu itu. Kedua, Allahumma hdina, Allahumma hdina. Ya Allah, berilah hidayah kami. Berilah kami hidayah. Kalau tidak hafal itu, Allahumma hdina. Allahumma hdina. Allahumma hdina. Maaf. Mana ini spidolnya? Ini. Ya Allah, berilah hidayah kami. Allahumma hdina. Berilah kami hidayah, berilah kami hidayah. Atau ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'at. Itu doa-doa supaya Allah menetapkan cahaya hidayah dalam diri kita. Memang kita sadar bahwa siapapun di antara kita tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Tapi para ulama menyebutkan salah satu cara supaya Allah menetapkan hidayah dalam diri kita itu satu, memperbanyak doa membaca hidayah, memperbanyak doa memohon hidayah. Pertama itu. Kedua, kita memaksimalkan di dalam mengamalkan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semakin banyak kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, semakin kuat cahaya hidayah yang akan memancar dalam diri kita. Semakin jauh dari pengamalan apa yang dicontohkan oleh Rasul, maka hati kita pun semakin gersang, semakin keras di dalam menerima kebenaran. Apa akibat daripada hati keras? Akibat daripada hati yang keras itu, dia akan sulit untuk menolak keburukan dan susah menerima kebenaran. Ya, sulit menerima kebenaran dan susah menolak keburukan. Gitu. Allahumma hdina. Enggak apa-apa. Itu. Ya Allah, berilah hidayah, berilah kami hidayah. Ketiga, apa tadi? Ketiga itu kiat supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mujahadah. Mujahadah, tahu mujahadah tuh susah payah. Mujahadah susah payah. Kenapa kita disarankan untuk pergi berangkat ke masjid lebih cepat? Karena dengan berangkat ke masjid lebih cepat itu jauh lebih banyak pahalanya. Gitu kan? Karena di sana jauh lebih banyak akan mengingat Allah. Kenapa sholat sunnah yang paling utama apa? Sholat sunnah yang paling utama adalah tahajud. Tahajud. Sholat sunnah yang paling utama adalah tahajud. Gitu ya, tahajud. Kenapa? Karena dalam melakukan sholat tahajud itu ada pengorbanan di saat orang lain nyenyak tidur gitu. Kita diperintahkan untuk bangun menyebut nama Allah. Itu ya, itu mujahadah. Ketiga itu mujahadah, bersusah payah. Kita susah payah ya. Ada lagi yang lain? Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi, Pak Ustaz. Ada pertanyaan yang sedikit sesuai dengan konteks Rasulullah, bahwa Rasulullah itu ada sunnah-sunnah Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah, dan ada sunnah-sunnah juga yang bersifat apa yang seperti misalnya pakaian atau bentuk bagaimana dia berpakaian. Saya ingin menanyakan dalam sunnah-sunnah ini, apakah ada ranking-ranking dalam sunnah ini yang harus kita lakukan? Katakanlah misalnya, kita kalau sunnah yang ini pahalanya lebih besar daripada sunnah yang satunya. Jadi sunnah-sunnah yang ini lebih utama dari sunnah-sunnah yang lainnya.
Jadi tanya saya, apakah dalam sunnah ini juga ada kriteria pahala? Karena banyak juga, kalau misalnya seperti saya sendiri, saya melihat Rasulullah ini bahwa dia dari deskripsinya ini bahwa ini Rasulullah ini adalah orang Arab ya. Jadi deskripsi yang ada ini mungkin saya dalam pikiran saya ini saya berimajinasi itu orang Arab, dan banyak yang dari pakaian dari Rasulullah itu pada saat itu memang sesuai dengan culture Arab. Apakah hal-hal seperti ini bisa diaplikasikan dengan kondisi modern saat ini di Indonesia atau di negara-negara seperti Kanada itu? Jadi saya pertanyaannya adalah mungkin ada dua mengenai sunnah-sunnah itu, apakah ada yang diutamakan? Karena nanti kalau tidak diutamakan gitu semuanya pada cari sunnah yang enak gitu ya, susahnya. Dan kedua adalah apakah cara berpakaian Rasulullah ini bisa kita terapkan, sampai sejauh mana kita bisa terapkan di dunia modern? Terima kasih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada sunnah-sunnah yang diutamakan? Tentunya ada ya. Sunnah-sunnah utama itu seperti sholat rawatib, sunnah rawatib itu utama gitu. Jadi sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat wajib. Sholat wajib iya, di mana jumlahnya 10 kalau nggak salah. 12 ya, 12. Maaf, 12. Di antaranya itu sunnah yang diutamakan. Nah, kaitannya yang sedang kita bahas ini adalah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang jika dilakukan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan, gitu kan? Bagaimana kaitannya dengan pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW, karena beliau sehari-hari memakai gamis gitu ya. Saya kira sekarang tuh pakaian sudah bukan menjadi hal yang aneh ya. Pakaian sudah menjadi hal yang aneh atau tidak? Tidak. Coba lihat sekarang orang Kanada aja pakai celana yang di atas segini tuh nggak aneh bagi mereka gitu ya. Kita pun kalau memiliki kekuatan untuk mengamalkannya, insya Allah tidak akan menjadi keburukan bagi yang lain, begitu ya. Dalam hal ini, tapi kita tuh tidak dituntut kaku-kaku banget dalam mengamalkan sunnah. Intinya, kalau memang tidak pakai gamis, pakai pakaian biasa yang menutup aurat. Intinya sebenarnya menutup aurat. Cuma ada keterangan yang tidak disembunyikan tentunya oleh para sahabat, para ulama, ini pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW seperti ini. Walaupun kita juga tidak dilarang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan yang tidak dipakai oleh Rasulullah, tapi dengan syarat menutup aurat. Begitu loh Pak. Tidak dengan syarat menutup aurat, begitu. Jadi intinya sebenarnya pakaian itu menutup aurat. Menutup bagaimana pakaian yang kita pakai ini menutup aurat anggota tubuh kita yang harus ditutupi. Itu anggota tubuh kita yang harus ditutupi. Ada tingkatan-tingkatannya yang dalam sunnah gitu ya. Dan juga untuk pakaian tadi saya katakan intinya menutup aurat. Menutup aurat. Nah, hadirin, hanya saja memang di dalam kitab Sahih Tirmidzi atau Ibnu Daud, saya lupa lagi itu, ada yang dikenal dengan libasus suhroh. Ada kita mengenal libasus suhroh. Libasus suhroh itu pakaian yang dipakai, pakaian yang kalau dipakai haram bagi kita memakainya. Libasus suhroh itu, jadi kalau di satu tempat nih, kita memakai misalkan pakaian yang dengan pakaian itu orang bisa aneh dengan melihat kita disarankan untuk tidak memakai. Satu tempat bisa aneh gitu kan dengan memakai pakaian itu, kita disarankan untuk tidak memakai. Kecuali kalau di tempat itu sudah bagus, sudah kondisinya tidak sudah baik, tidak apa-apa. Seperti seperti begini, zaman dahulu tuh kan namanya ulama tuh harus pakai, masya Allah ya, menjaga wibawa ulama tuh harus pakai jubah dan seterusnya, menandakan bahwa apa yang dibawa dia itu
dari apa yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW, gitu kan. Zaman dahulu aib seorang ulama tuh, celak bagi seorang ulama menyampaikan hal itu, menyampaikan masalah agama tidak memakai hal itu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, ini tidak menjadi buruk gitu ya. Walaupun ya tidak salah, walaupun kita harus menerima kalau misalkan ada yang masih mempertahankan seperti itu, lebih baik bagi mereka. Ya, situ Pak, ya, gitu. Apalagi Neng, kok menatap tajam begitu kepada saya? Allah Akbar. Pak Konjen, gimana ini Pak Konjen urusannya? Pak Konjen makanya duduk di samping saya. Allahu Akbar. Istiqoroh dulu Pak. Istiqoroh. Ada lagi yang lain hadirin? Ya. Agama Islam sudah indah tuh ya. Kalau dia praktekkan tuh agama Islam indah sekali. Gitu. Bu, ingin ada yang ditanyakan? Jangan susah-susah Bu ya. Yang tadi kalau kita masalah cinta kita kepada Rasulullah, iya. ada kelompok masyarakat yang saking cintanya kepada Rasulullah, mereka tuh mempertahankan budaya menyelenggarakan maulid dan sampai kadang-kadang berkali-kali gitu, tidak hanya sekali kayak yang Rasulullah cintanya kepada Rasulullah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa itu kan tidak dianjurkan itu oleh Rasulullah untuk ditanya, sehingga sampai yang kategorikan itu sebagai suatu bid'ah. Kita sendiri yang berada di sini pemandangnya itu gimana sih? Kaitannya dengan maulid ya, memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Ini masalah yang sudah jauh-jauh hari dibahas oleh para ulama. Ada yang membolehkan dengan ada yang tidak membolehkan. Itu kan mayoritas ulama membolehkan masalah ini. Mayoritas ulama membolehkan karena sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita punya anak saja, sudah besar misalkan tidak berbakti kepada kita enakkah dengan anak kita? Tidak. Walaupun kita tidak butuh kebaikan anak kita, betul tidak hadirin? Apalagi orang yang berjasa mengenalkan Allah, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut disyukuri, itu patut disyukuri. Nah, kaitannya masalah ini dipandang oleh sebagian orang tidak dicontohkan oleh Rasul, ya silahkan tuan-tuan untuk tidak melakukannya. Tapi yang tidak melakukan ini jangan mencubit orang-orang yang suka melakukan gitu. Kecuali kalau yang melakukannya ini dengan membuat acara dangdutan misalkan ya, atau orgenan ya, yang diundang Inul Daratista misalkan. Wah, itu memang nggak boleh. Itu nggak boleh gitu ya. Seperti itulah Bu, masalah-masalah kayak gini itu kan sudah ada zaman dahulu ya. Sudah, jangan sampai menjadi keburukan atau perdebatan yang mengganggu hubungan kekeluargaan antara kita. Yang melakukan silahkan lakukan gitu ya. Yang tidak juga jangan sok sunnah banget. Ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan segala macam sehingga menyakiti orang yang melakukan gitu. Kalau memang tidak melakukan, maaf saya tidak melakukan, cukup kan? Jangan bicara yang tidak. Begitu. Ini di Indonesia terjadi begitu. Dia tidak punya ilmunya, punya apanya, sehingga membenci orang itu, akhirnya jadi berantem. Itu ada yang melakukan silahkan. Ini bukan satu keharusan, gitu. bukan satu kewajiban, gitu. Kita saja punya anak. Kita punya anak. Apa yang dilakukan oleh, apa yang disarankan ulama kepada kita? Kita ini punya anak nih, lahir anak laki-laki. Apa yang disarankan agama kepada kita? Akikah. Apa pengertian daripada akikah itu? Rasa syukur dengan nikmat anak yang kita miliki. Padahal anak yang kita punya ini belum tentu besarnya baik kepada kita. Mungkin saja kan anak itu membunuh kita gitu. Banyak kan yang peristiwa seperti itu. Itu kan. Dengan nikmat Allah dengan nikmat diberikannya anak kepada kita, kita disarankan untuk bersyukur. Bagaimana dengan nikmat Rasulullah SAW yang dengan kehadirannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, hadirin, saya bukan berarti mendukung atau apa gitu. Saya ingin
memposisikan di tengah supaya tuan-tuan yang tidak melaksanakan jangan memarahi orang yang suka melaksanakan, dan yang suka melaksanakan pun lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama. Itu diantaranya ketika melaksanakan itu yang dibahas perjalanan Rasulullah SAW, kan begitu. Bukan ini acara maulid, tapi yang dibicarakan masalah partai gitu kan. Ibu-ibu untuk pemilu masa depan tahun depan jangan lupa ya colok anu misalkan, gitu, coblos anu, dan itu tidak menjadi gitu ya. Ya. Bukan asal pemilu kan Pak? Bukan. Ya. Ya. Kalau kan di awal tadi Pak Ustaz di awal tadi sebut soal bid'ah ya. Kan bid'ah ada yang baik, ada yang nggak baik. Ini yang baik. Ya. Kalau bicara wah di zaman Rasul tidak ada. Al-Quran ini katanya disusun seperti ini bukan zaman Rasul. Ilmu tajwid juga ada bukan zaman Rasul. Kalau nggak ada ya apa itu doa apa kan itu nggak bisa baca. Jadi nggak semua yang nggak ada di zaman Rasul ya nggak baik. Iya. Gitu, gitu. Betul. Memang begini ya, masalah itu teh kan menjadi bahan perselisihan ulama. Itu ada yang mengatakan wah tidak ada bid'ah kecuali bid'ah yang buruk. Ada juga yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah yang baik dengan yang buruk. Itu ya, yang baik dengan yang buruk. Itu mayoritas ulama menyebutkan bahwa bid'ah itu ada dua, baik dengan buruk. Kan tetapi Imam Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad 7 ke 8 mengatakan bahwa tidak ada bid'ah kecuali bid'ah yang buruk. Begitu ya, tidak ada bid'ah kecuali bid'ah yang buruk. Masalahnya di mana nih, di sini nih. Masalahnya. Kullu bid'atin apa? Kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu pasti sesat. Tuh, ulama tuh tak membahas masalah kulunya ini. Kulu ini. Ada yang menyebutkan di dalam bahasa Arab pemakaian kulu itu terdapat dalam dua makna. Bisa makna seluruh semua, bisa makna sebagian. Ini dipakai. Setiap yang berarti seluruh, ada juga yang berarti sebagian. Ini sudah nggak bisa lagi diperdebatkan. Kan anu. Kan misalkan di sini kulu setiap bid'ah itu dolalah. Kita mengatakan setiap bid'ah dolalah ini karena kita tidak paham pemakaian kulu di dalam bahasa Arab itu seperti apa gitu. Ya. Saya tidak sedang memaksakan tuan-tuan untuk mengikuti bahwa bid'ah itu dua, yang baik atau buruk. Yang mengatakan satu silahkan ada keterangannya. Yang mengatakan dua juga nggak apa-apa, nih ada juga penjelasannya gitu. Paham tidak? Itu silahkan, tidak masalah. Memang dikatakan ketika pembukuan Al-Quran kapan? Bukan. Pembukuan Al-Quran itu pada masa Al-Quran disatukan itu pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu terjadi peperangan yang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang yang menolak, orang-orang murtad, orang-orang pengikut Musailamah Al-Kadzab yang mengaku diri sebagai nabi sebagai nabi. Dan orang-orang yang menolak kewajiban zakat. Mereka mengatakan bahwa kewajiban zakat sudah tidak berlaku lagi setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, setelah beberapa kali diingatkan oleh pihak Abu Bakar, ternyata mereka masih tidak mengindahkan peringatan itu, diputuskanlah oleh Abu Bakar untuk memerangi mereka. Perang itu disebut perang Farid. Kenapa? Mikir apa pusing? Perang itu disebut perang Yamamah. Ya. Nah, hadirin sekalian, peperangan itu dimenangkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dimenangkan oleh kaum muslimin. Hanya saja yang menjadi korban, yang meninggal dari kalangan kaum muslimin itu banyaknya para ahli penghafal Al-Quran, hafid Al-Quran. Nah, atas kejadian ini ada inisiatif dari Sayyidina Umar untuk membukukan, untuk menyatukan Al-Quran yang ada di rumah Hafsah, ada yang di rumah sahabat fulan, untuk disatukan menjadi satu buku. Tuh.
Kemudian ide ini disampaikan kepada Abu Bakar. Apa komentar Abu Bakar dengan gagasan Umar ini? Abu Bakar menyebutkan, lima taf'al malam yaf'alhu Rasul. Hei Umar, kenapa engkau berani untuk membuat sesuatu yang Rasulullah SAW sendiri tidak lakukan? Umar saat itu tidak punya dalil. Baca sejarahnya, tidak punya dalil. Wallahi innahu lahsan, kata Umar. Demi Allah, ide ini mudah-mudahan jadi baik. Begitu saja, wallahi innahu lahsan. Satu kali ditolak, dua kali ditolak, tiga kali pun ditolak. Hattan syarahallahu sadri. Baca di dalam bukunya. Hingga pada akhirnya Allah membukakan dada saya untuk menerima gagasan Umar. Jadi awalnya ketika Quran ini dibukukan sempat mau berantem tuh, sempat adu argumen antara Umar dengan Abu Bakar. Hattan syarahallahu sadri, hingga pada akhirnya aku, kata Abu Bakar, dibukakan oleh Allah untuk menerima gagasan Umar. Ini salah satu dalil para ulama yang menyebutkan bahwa bid'ah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Itu ya. Adapun yang mengatakan, saya lebih nyaman dengan mengatakan bahwa bid'ah itu semuanya sesat, silahkan aja itu mah, gitu ya, silahkan, tidak apa-apa, itu ya, silahkan, tidak apa-apa. Mudah-mudahan itu jadi kebenaran, kebaikan saja. Intinya sebenarnya bagaimana sih supaya kita ini dengan perbedaan-perbedaan ini tidak menjadi perpecahan, gitu ya. Itu aja sekarang mah, gitu ya. Jangan sampai saling hujat, saling salah menyalahkan, gitu kan. Nanti ketika di surga tuh, ibu kan dulu ahli bid'ah, kenapa masuk? Bapak juga yang mencela bid'ah. Akhirnya gitu ya, jadi keburukan bagi kita ya, begitu. Karena hadirin kita ini, kenapa hadirin, Pak, Ibu, kita tetap bagaimanapun keadaannya disatukan dalam kalimat la ilaha illallah. Siapapun yang dari mulutnya keluar ucapan ini, maka dijamin oleh Allah akan masuk surga. Amin. Sekalipun dia banyak berbuat maksiat dan seterusnya. Adalah hak Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga atau neraka. Dan kita masuk surga itu semata-mata bukan karena amal kita, hadirin. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau begitu selamat dong. Saya sekarang masih malas sholat, gitu ya. Mau berbuat maksiat aja dulu. Silahkan kalau mau nantang, di sauna saja. Ibu kalau mandi sauna, panasnya biasa-biasa saja. Kita begini di sauna. Bagaimana dengan neraka? Makanya kalau mengingat neraka tuh Abu Nawas menyebutkan ilahilastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Ya Allah, saya tuh bukan ahli surga gitu. Tapi kita ini tidak kuat untuk masuk neraka. Gitu. Ungkapan Abu Nawas yang luar biasa. Abu Nawas tuh seorang ulama kocak kalau Abu Nawas tuh ya. Kalau menyampaikan agama itu tidak serius, tapi banyak hikmah yang diambil oleh ulama-ulama dari sikap Abu Nawas tuh. Abu Nawas. Satu hari Abu Nawas tuh dia mencela-cela rajanya. Wah, raja begini. Kedengaran oleh rajanya. Kata raja tuh mengutus mengutus seseorang ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas, engkau disuruh datang menemui raja. Apa yang dikatakan Abu Nawas? Fulan, yang butuh dia atau saya? Kalau dia yang butuh, datang ke rumah saya. Wah, enggak, ini perintah, gitu kan. Kalau engkau tidak mengindahkan perintah raja, maka saya diperintahkan untuk buang air besar di kamar tidur Anda. Buang air besar? Silakan buang air besar. Silakan buang air besar. Tapi jangan kencing ya. Kalau kencing nanti saya marah, gitu. Ajib. Ininya luar biasa, kisah-kisah beliau ini luar biasa. Silakan buang air besar, tapi jangan kencing ya. Kalau kencing saya yang marah pada kamu, katanya. Begitu. Luar biasa. Itu Abu Nawas. Banyak kisah-kisahnya. Sebentar hadirin, karena ini saya tadi membahas masalah kencing, kita break dulu dong. Saya ingin ke toilet masalahnya. Allahu Akbar, ini Seattle nih luar biasa, Kanada luar biasa ini ya. Gitu. Kita break dulu ya. Sudah sah? Belum? Belum. Kita break dulu mungkin 15 menit.